Mentari sore perlahan merosot, meninggalkan semburat jingga di ufuk barat. Rina, dengan ransel di punggung dan koper di tangan, menyeret langkahnya di gang sempit yang nyaris tak berpenghuni. Sejak tadi pagi, ia sudah berputar-putar mencari kosan yang cocok di dekat kampus barunya. Anggaran pas-pasan, dan semua pilihan sejauh ini terasa terlalu mahal atau terlalu kumuh. Keputusasaan mulai menyelimuti, hingga matanya menangkap secari kertas lusuh tertempel di tiang listrik. Tulisannya tangan, sedikit pudar, kosan putri, murah, nyaman. Disertai alamat yang entah kenapa terasa terpencil, di balik rimbunnya pepohonan yang menjulang. Rina mengernyit. Biasanya kosan murah berarti fasilitas seadanya. Tapi siapa tahu, setelah berjalan kaki sekitar 15 menit, menyusuri gang yang semakin lengang dan dipenuhi aroma Kamboja yang pekat, Rina akhirnya tiba di sebuah gerbang besi berkarat. Di baliknya, berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial, catnya mengelupas di sana-sini, namun masih memancarkan aura megah yang pudar. Jendela-jendela kayu yang menjulang tinggi tampak seperti mata yang menatap kosong. Ada aura sepi yang menelan. Terlalu sepi untuk sebuah kosan, pikir Rina. Ketika Rina melangkah masuk, ia disambut pekarangan luas yang ditumbuhi rumput liar dan beberapa pohon mangga tua. Suasana hening mencekam, hanya terdengar gesekan daun ditiup angin sore. "Permisi, permisi," panggil Rina ragu. Tak lama, seorang wanita parubaya muncul dari balik pintu utama. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya sederhana, dan senyumnya agak kaku. Matanya yang gelap memancarkan sesuatu yang sulit diartikan. Ramah, tapi juga menyimpan semacam rahasia. "Mencari kosan, nak?" Suaranya lembut, namun entah mengapa terdengar seperti desisan di telinga Rina. "Iya, Bu. Saya Rina," jawab Rina, mencoba bersikap ramah. "Saya lihat iklan di tiang listrik." "Oh, itu? Iya, mari masuk. Saya Bu Ratna, pemilik kosan ini," katanya sambil menggeser tubuhnya, mempersilakan Rina masuk. Bau apek yang bercampur aroma melati langsung menyeruak begitu pintu terbuka. Rina melangkah masuk, melewati ruang tamu yang gelap dengan perabotan kayu tua yang diselimuti debu. Ada nuansa klasik yang kental, tapi juga terasa berat dan pengap. Bu Ratna menjelaskan bahwa ada satu kamar kosong di lantai 2, paling ujung. Harganya memang jauh lebih murah dari ekspektasi Rina. Terlalu murah, bahkan. "Kenapa murah sekali, Bu?" tanya Rina, tak bisa menahan diri. Bu Ratna tersenyum tipis. "Sudah lama tidak ada yang menempati, nak. Kosan ini memang agak jauh dari keramaian, jadi sedikit sepi. Tapi aman, kok." Entah mengapa, jawaban itu bukannya melegakan, malah menimbulkan keraguan. Namun, melihat dompetnya yang semakin menipis dan waktu yang semakin mendesak, Rina memutuskan untuk mengambil risiko. Sebuah keputusan yang akan ia sesali seumur hidup. Rina menaiki tangga kayu yang berderit, mengikuti Bu Ratna. Setiap langkah terasa berat, seolah tangga itu sendiri enggan diinjak. Udara di lantai 2 terasa lebih dingin dan lembab, dengan aroma melati yang semakin kuat, bercampur bau tanah basah. Lorong panjang di lantai 2 minim penerangan, hanya ada satu lampu bohlam redup di ujungnya, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. "Ini kamarmu, nak?" kata Bu Ratna sambil membuka pintu kayu berwarna coklat tua di ujung lorong. Suara engselnya melengking panjang, memecah kesunyian. Kamar itu cukup luas, dengan jendela besar menghadap ke halaman belakang yang rimbun. Sebuah ranjang kayu sederhana, lemari pakaian usang, dan meja belajar kecil menjadi satu-satunya perabot. Debu tipis menyelimuti semuanya, menandakan kamar ini memang sudah lama tak berpenghuni. Rina mencoba tersenyum, menyembunyikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi hatinya. "Listrik dan air lancar, nak. Kamar mandi ada di ujung lorong sana," jelas Bu Ratna, menunjuk ke arah yang berlawanan. "Kalau ada apa-apa, panggil saja saya. Kamar saya di bawah." Setelah Bu Ratna pergi, Rina meletakkan ranselnya di lantai. Ia membuka jendela,
berharap udara segar bisa mengusir bau apek. Namun, yang masuk justru aroma Kamboja yang lebih kuat, seolah-olah pohon-pohon di luar ikut mengawasinya. Ia mulai menata barang-barangnya, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh dari benaknya. Malam harinya, setelah makan malam seadanya di warung dekat kosan, Rina kembali ke kamarnya. Suasana kosan semakin hening. Jam menunjukkan pukul 10 malam, namun Rina merasa seperti sendirian di seluruh bangunan itu. Ia mencoba membaca buku untuk mengalihkan perhatian, tapi pikirannya terusik. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Samar-samar, seperti bisikan. Awalnya ia mengira itu suara angin, namun bisikan itu semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang berbicara di balik dinding kamarnya. Rina menajamkan pendengarannya. Bisikan itu terdengar seperti tangisan, diselingi rintihan pelan. Jantung Rina berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dari kamar sebelah, mungkin penghuni lain sedang menelepon atau menonton film. Tapi ia ingat, Bu Ratna bilang kamar ini sudah lama kosong. Dan suara itu, terlalu dekat, terlalu personal. Ia bangkit, mendekatkan telinganya ke dinding. Bisikan itu berhenti. Hening. Rina menghela napas lega, mungkin memang hanya imajinasinya. Ia kembali ke ranjangnya, mencoba tidur. Baru saja matanya terpejam, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bukan lagi bisikan, melainkan suara gesekan. Seperti sesuatu yang tajam sedang menggores dinding, perlahan, berirama. Srek, srek, srek. Rina membeku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara itu berasal dari dinding di samping ranjangnya, dinding yang memisahkan kamarnya dengan entah apa. Ia memberanikan diri menyalakan lampu ponselnya, mengarahkannya ke dinding. Tidak ada apa-apa. Dinding itu polos, tanpa retakan atau goresan. Tapi suara itu, ia bersumpah mendengarnya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara gesekan itu kembali terngiang, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba masuk atau keluar dari balik dinding kamarnya. Ia tidak tahu bahwa itu hanyalah permulaan dari teror yang akan segera menghantuinya. Pagi harinya, Rina terbangun dengan mata panda dan kepala pusing. Kantuk semalam tak kunjung datang, dihantui suara gesekan dan bisikan misterius. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan. Mungkin ia terlalu banyak berimajinasi karena suasana kosan yang memang terkesan menyeramkan. Setelah mandi dan bersiap-siap untuk kuliah, Rina keluar kamar. Lorong di lantai 2 tampak lebih terang di pagi hari, namun kesan sepinya tetap pekat. Ia melihat ke arah kamar mandi, dan kemudian pandangannya terpaku pada satu titik. Pintu kamar di seberang kamarnya. Pintu itu tertutup rapat, catnya tampak lebih usang dari pintu-pintu lain. Apa ada penghuni di kamar itu? Batin Rina. Semalam, suara-suara itu seolah berasal dari dinding kamarnya, yang kebetulan berdampingan dengan kamar misterius itu. Saat menuruni tangga, Rina berpapasan dengan Bu Ratna yang sedang menyapu lantai dasar. "Selamat pagi, Nak," sapa Bu Ratna dengan senyum tipis. "Pagi, Bu," balas Rina, mencoba bersikap santai. Ia ragu untuk bertanya soal suara-suara semalam. Takut dianggap penakut atau terlalu banyak mengeluh di hari pertama. "Oh ya, Bu, apa di kamar seberang kamar saya ada penghuninya juga?" Bu Ratna menghentikan sapuannya. Senyumnya menghilang, digantikan ekspresi datar. "Kamar yang mana, Nak?" tanyanya, suaranya sedikit lebih dingin. "Yang di ujung lorong itu, Bu. Yang paling dekat dengan kamar saya," jelas Rina, menunjuk ke atas. Ada jeda singkat. Bu Ratna menunduk, kembali menyapu. "Ah, kamar itu sudah lama kosong, Nak. Tidak ada yang menempati," jawabnya, tanpa menatap Rina. Jawaban Bu Ratna membuat Rina merinding. Jika kamar itu kosong, lalu suara apa yang ia dengar semalam? Siapa atau apa yang menggores dinding dan berbisik di sana? Perasaan tak nyaman itu kembali menusuk. Rina memilih diam,
tak ingin memperpanjang pertanyaan. Sepulang kuliah, Rina mencoba bersosialisasi. Ia bertemu dengan salah satu penghuni kosan, seorang mahasiswi tingkat akhir bernama Lia, yang kamarnya terletak di lantai bawah. Lia tampak ramah, pembawaannya ceria. Rina merasa sedikit lega, setidaknya ada teman bicara di kosan ini. "Kamu di kamar yang mana, Rin?" tanya Lia, saat mereka berpapasan di ruang tamu. "Yang di lantai 2, ujung lorong," jawab Rina. Ekspresi Lia tiba-tiba berubah. Senyumnya memudar, digantikan tatapan terkejut, bercampur sedikit ketakutan. "Oh, yang itu? Yang di sana?" Suaranya mengecil. Rina merasakan firasat buruk. "Kenapa, Li? Ada apa dengan kamar itu?" Lia tergagap. Enggak apa-apa, Rin. Cuma, kamar itu memang agak sepi. Sudah lama sekali tidak ada yang menempati." Ia memaksakan senyum, namun matanya jelas menunjukkan kegelisahan. "Pokoknya, kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita ya. Aku di kamar nomor 3 di bawah." Sikap Lia semakin menguatkan kecurigaan Rina. Jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati, atau setidaknya dengan kamar di seberangnya. Malam harinya, Rina sengaja membiarkan lampu kamarnya menyala. Ia mencoba fokus pada tugas kuliah, namun telinganya terus siaga. Sejam berlalu, semua hening. Rina mulai berpikir Lia hanya melebih-lebihkan, atau ia memang terlalu paranoid. Saat Rina hendak mematikan lampu dan bersiap tidur, pandangannya tak sengaja mengarah ke jendela. Jendela itu menghadap ke halaman belakang, yang hanya diterangi cahaya rembulan. Dan di bawah pohon Kamboja besar di sudut halaman, sebuah siluet hitam pekat berdiri membeku. Sosok itu ramping, tinggi, dan entah mengapa tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Ia berdiri membelakangi Rina, menghadap ke arah tembok belakang kosan. Rina terdiam, jantungnya berpacu kencang. Itu bukan Bu Ratna, dan juga bukan Lia. Tidak ada penghuni kosan yang pernah dilihatnya memiliki postur seperti itu. Ia menahan napas, berharap itu hanya ilusi optik atau bayangan dari pohon. Tapi siluet itu tidak bergerak, sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah sosok itu tahu Rina sedang melihatnya, dan sengaja berdiam diri di sana. Rina mematikan lampunya secara refleks, bersembunyi di balik tirai. Ketika ia mengintip lagi, sosok itu sudah tidak ada. Halaman belakang kembali hening, gelap, dan kosong. Rina menelan ludah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Itu bukan imajinasi. Ia melihatnya. Sosok itu benar-benar ada. Malam itu, tidur menjadi hal yang mustahil bagi Rina. Ia menghabiskan sisa malam dengan meringkuk di ranjang, memejamkan mata erat-erat, berharap pagi segera datang. Ia tidak tahu bahwa sosok di ujung lorong, atau lebih tepatnya, di balik dinding itu, kini telah menunjukkan dirinya di luar, memberi sinyal bahwa teror yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Matahari pagi adalah anugerah bagi Rina. Cahayanya menyelinap masuk melalui celah gorden, mengusir bayangan-bayangan menakutkan dari malam. Ia segera bangkit, mencoba melupakan sosok misterius di halaman belakang. Itu pasti cuma bayangan pohon. Ia mencoba meyakinkan dirinya, meskipun hatinya tahu itu adalah kebohongan. Setelah sarapan seadanya, Rina bersiap untuk kuliah. Saat hendak membuka pintu kamarnya, matanya terbelalak. Di bagian bawah pintu, tepat di atas kusen, terdapat bekas cakaran panjang. Bukan satu, tapi 3 goresan dalam, seolah-olah sesuatu dengan kuku tajam telah mencoba mengukirnya. Bekas cakaran itu terlalu rapi untuk sekadar ulah binatang, dan terlalu tinggi untuk cakaran kucing. Darah Rina berdesir. Ini bukan lagi bisikan atau bayangan. Ini nyata. Sesuatu, atau seseorang, telah berada di depan kamarnya semalam. Jantungnya berdebar kencang, takut. Ia ingat suara gesekan yang didengarnya. Mungkinkah itu suara ini? Rina mencoba menyentuh bekas cakaran itu. Permukaannya kasar, beberapa serpihan cat bahkan terkelupas.
Ia segera menutup pintu lagi, seolah bekas cakaran itu bisa melompat dan menyerangnya. Dengan gemetar, Rina buru-buru keluar dari kosan. Pikiran tentang bekas cakaran itu terus menghantuinya sepanjang perjalanan ke kampus. Ia bahkan lupa menanyakan pada Lia soal kamar di lantai atas. Sepanjang hari di kampus, Rina tak bisa fokus. Bayangan bekas cakaran itu terus berkelebat di benaknya. Ia merasa gelisah, seolah-olah ada ancaman yang mendekat. Sore harinya, saat pulang, Rina melihat Lia sedang duduk di teras bawah, membaca buku. Ini adalah kesempatannya. Lia, panggil Rina, mendekat. Lia mendongak, tersenyum. Rina, udah pulang. Iya, Rina duduk di samping Lia, mencoba mencari kata-kata. Li, aku mau nanya sesuatu. Nanya apa? Rina menarik napas dalam-dalam. Soal kamar di lantai atas. Kamar yang di ujung lorong itu. Kamu tahu sesuatu? Wajah Lia kembali menunjukkan ekspresi tegang. Ia menutup bukunya. Kenapa memangnya? Kamu dengar sesuatu juga? Dengar? Aku melihat sesuatu. Rina berbisik, lalu menceritakan tentang suara bisikan dan gesekan di dinding semalam, dan terutama, bekas cakaran di pintunya pagi ini. Ia juga menceritakan sekilas tentang sosok di bawah pohon Kamboja. Lia mendengarkan dengan serius, wajahnya pucat. Ya ampun, Rin. Aku udah duga ini bakal kejadian. Kejadian apa? Li, kamu tahu sesuatu kan? Tolong kasih tahu aku. Desak Rina, suaranya tercekat. Lia menoleh ke arah pintu utama kosan, memastikan tidak ada Bu Ratna. Kemudian ia beringsut mendekat ke Rina. Jadi gini, Rin, kosan ini dulunya bukan cuma kosan biasa. Ada cerita-cerita nggak enak tentang tempat ini. Konon, kamar yang kamu tempati itu, dan kamar yang di seberangnya, ada hubungannya dengan kejadian lama di sini. Jantung Rina berdegup kencang. Kejadian apa? Lia menelan ludah. Beberapa tahun lalu, ada seorang penghuni kosan ini yang menghilang secara misterius. Namanya Indah. Dia menempati kamar yang di sedepan kamarmu itu. Persis di seberang. Lia berhenti sejenak, seperti sedang mengingat sesuatu yang menakutkan. Dan sebelum menghilang, dia sering mengeluh hal yang sama persis kayak kamu. Suara-suara, gesekan, dan bekas cakaran di pintu. Bekas cakaran di pintu. Kalimat itu menggelegar di telinga Rina. Tubuhnya merinding hebat. Jadi, bekas cakaran itu bukan ulah orang iseng atau binatang. Itu adalah tanda. Tanda yang sama persis seperti yang dialami Indah sebelum menghilang. Tapi, kenapa Ibu Ratna bilang kamar itu kosong? Dan Lia, kalau memang ada masalah, kenapa dia tidak memberitahuku? Tanya Rina, suaranya bergetar. Lia mengangkat bahu, ekspresinya dipenuhi ketidakberdayaan. Aku nggak tahu, Rin. Sejak kejadian Indah, Bu Ratna jadi sangat tertutup soal itu. Dia seolah ingin mengubur semua ceritanya. Tapi, penghuni lama di sini tahu. Makanya, kamar di lantai atas itu, terutama yang di ujung, hampir nggak pernah ada yang mau menempati dalam waktu lama. Penjelasan Lia bagai palu godam yang menghantam Rina. Ini bukan lagi sekadar firasat atau paranoia. Ini adalah awal dari konflik sesungguhnya. Ia telah menempati sebuah kamar yang menyimpan rahasia kelam, dan kini, entitas yang mengganggu Indah, seolah kembali bangkit, menargetkan dirinya. Penjelasan Lia mengubur sisa-sisa keraguan Rina. Rasa takut yang samar kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Bekas cakaran di pintunya bukan lagi kebetulan, melainkan peringatan. Peringatan dari sebuah entitas yang seolah bangkit kembali, melanjutkan teror yang pernah menghantui Indah. Malam itu, Rina memutuskan untuk tidak tidur di kamarnya. Ia berpura-pura ingin mengerjakan tugas kelompok di kamar Lia. Lia, yang tampaknya memahami ketakutan Rina, tidak banyak bertanya dan mempersilakan Rina menginap. Namun, rasa cemas Rina tak mereda. Bahkan di kamar Lia yang terasa lebih hidup, ia tetap gelisah.
Bayangan indah dan kisah tragisnya terus berputar di benaknya. "Li, indah itu, bagaimana dia menghilang?" tanya Rina pelan, saat mereka berdua rebahan di kasur Lia, mencoba memejamkan mata. Lia menghela napas. "Nggak ada yang tahu pasti, Rin. Dia ditemukan hilang di pagi hari. Kamarnya berantakan. Jendela terbuka lebar. Dan yang paling bikin merinding, ada bercak darah di lantai kamar. Sedikit, tapi jelas itu darah. Polisi sampai angkat tangan. Mengira dia diculik atau bunuh diri. Tapi keluarganya nggak percaya." "Lalu, apa hubungannya dengan kamar yang aku tempati?" tanya Rina lagi, suaranya hampir tak terdengar. Sebelum menghilang, Indah sering cerita kalau dia merasa nggak sendirian di kamar. Dia dengar suara bisikan, suara orang menangis. Dan anehnya, suara itu selalu datang dari dinding yang berbatasan langsung dengan kamarmu, Rin. Dinding itu, dulu ada pintu di baliknya. Pintu penghubung. Tapi udah ditutup permanen sama Bu Ratna setelah kejadian itu. Pintu penghubung. Informasi itu membuat Rina merinding. Jadi, kamar yang ia tempati dan kamar Indah sebenarnya terhubung? Dan entitas itu berasal dari sana? Keesokan harinya, Rina mencoba mencari cara untuk membatalkan sewanya. Ia menemui Bu Ratna di dapur. "Bu, maaf sebelumnya. Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan sewa kosan di sini," kata Rina hati-hati. Bu Ratna yang sedang memotong sayur, menghentikan gerakannya. Wajahnya mengeras. "Ada apa, Nak? Baru 2 hari di sini." Saya merasa tidak cocok, Bu. Mungkin saya butuh tempat yang lebih ramai." Rina berbohong, mencoba menghindari topik yang sebenarnya. Bu Ratna menatap Rina dengan tatapan menyelidik. Tatapannya tajam, seolah menembus isi pikiran Rina. "Tidak cocok? Atau karena kamu sudah mulai mendengar mereka?" Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Rina terkesiap. Wajahnya langsung pucat. Bagaimana Bu Ratna tahu? Bu Ratna kembali tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa dingin dan menyeramkan. "Sudahlah, Nak. Kosan ini memang punya cerita. Tapi kalau kamu tidak mengganggu mereka juga tidak akan mengganggumu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kontraknya setahun penuh. Nak, kalau kamu pergi, uang sewa tidak bisa dikembalikan." Ancaman terselubung itu membuat Rina terpojok. Kontrak setahun? Ia bahkan belum menandatangani apa-apa. Ia hanya memberikan uang sewa di muka. Bu Ratna seolah membaca ketidakberdayaan Rina. "Sekarang, pergilah kuliah. Jangan banyak pikiran," kata Bu Ratna, kembali memotong sayur seolah tidak terjadi apa-apa. Rina keluar dari dapur dengan perasaan hancur. Ia terjebak di kosan angker ini, dengan entitas tak kasat mata yang mulai mengusiknya, dan pemilik kosan yang seolah menyembunyikan rahasia gelap. Malam itu, Rina kembali ke kamarnya. Ia tidak punya pilihan lain. Bekas cakaran di pintu masih ada, menjadi pengingat nyata akan bahaya yang mengintai. Ia memutuskan untuk mencoba merekam suara. Rina menyalakan aplikasi perekam suara di ponselnya, menyembunyikannya di bawah bantal, dan mencoba tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun oleh suara dingin yang menusuk telinganya. Suara itu berasal dari sudut kamar, seperti desahan panjang yang pilu. Kemudian disusul suara benda jatuh di kamar mandi. Prang! Rina melompat dari ranjang. Ia menyalakan lampu, jantungnya berdebar tak karuan. Ia mengintip ke arah kamar mandi. Tak ada apa-apa. Tak ada benda yang jatuh. Namun suara itu, ia mendengarnya dengan jelas. Saat ia kembali ke ranjang, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan atau jendela terbuka. Itu adalah hawa dingin yang familiar, hawa dingin yang sering ia rasakan saat ada sesuatu yang tak terlihat berada di dekatnya. Malam itu, teror yang sesungguhnya baru dimulai. Dan Rina, untuk pertama kalinya, merasakan kehadiran itu begitu dekat, begitu nyata. Rina menghabiskan sisa malam dengan ketakutan yang mencekik.
Ia tidak berani memejamkan mata, hanya meringkuk di sudut ranjang, menatap dinding yang terasa semakin hidup. Sesekali, ia melirik ponselnya di bawah bantal, merekam setiap suara, setiap desahan yang ia harap hanya imajinasinya. Namun, kenyataan pahit adalah, ia mendengar semuanya dengan jelas. Pagi menjelang. Cahaya matahari belum sepenuhnya mengusir aura dingin di kamarnya. Dengan tangan gemetar, Rina mengambil ponselnya. Ia memutar rekaman suara semalam. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar desahan panjang yang pilu. Itu bukan suara angin, bukan pula suara dari luar. Itu adalah suara wanita, penuh kesedihan dan keputusasaan. Dan kemudian, suara perang, yang tak kalah jelasnya, seolah ada sesuatu yang pecah. Rina langsung memeriksa kamar mandi lagi. Tidak ada apapun yang pecah. Tidak ada pecahan kaca, tidak ada keramik yang retak. Lalu, suara apa itu? Ia segera menemui Lia. Kali ini, Rina tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. "Li, aku nggak tahan lagi. Aku merekam ini semalam," kata Rina, menyodorkan ponselnya dengan tangan gemetar. Lia mendengarkan rekaman itu dengan saksama. Wajahnya yang semula ceria kini berubah pucat pasi. "Suara ini bukan suara manusia, Rin. Ini lebih dari sekadar bisikan. Aku juga dengar suara sesuatu jatuh di kamar mandi, tapi nggak ada apa-apa," tambah Rina. Lia terdiam sejenak, berpikir keras. "Rin, aku tahu ini kedengarannya gila, tapi mungkin dia mencoba berkomunikasi." Berkomunikasi? Rina menatap Lia, tidak mengerti. Dengan cara seperti ini, dia kan korban, Rin. Mungkin dia butuh bantuan. Atau dia ingin memberitahu sesuatu? Lia menunjuk rekaman suara. Suara desahan itu, seperti orang yang sangat menderita. Dan suara pecah itu, mungkin ada sesuatu yang dia pecahkan sebelum dia menghilang. Sesuatu yang penting. Ide Lia, meskipun terdengar aneh, mulai masuk akal bagi Rina. Jika hantu indah benar-benar ada dan menghantuinya, mungkin bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meminta pertolongan. Tapi bagaimana? Sepanjang hari itu, Rina mencoba meneliti lebih lanjut tentang kasus hilangnya Indah. Ia bahkan pergi ke perpustakaan kampus, mencari berita-berita lama. Namun, informasi yang ia dapatkan sangat minim. Hanya sebatas pengumuman orang hilang dan pernyataan polisi yang tidak menemukan jejak. Seolah-olah kasus itu sengaja ditutup rapat. Malam harinya, Rina kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa lagi lari. Ia harus menghadapi ini. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding yang berbatasan dengan kamar kosong itu. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya lagi, dan berbicara pelan, mencoba menjalin komunikasi. "Kalau kamu ada di sini, tolong berikan aku petunjuk. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku ingin membantumu," bisik Rina. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu menghilang?" Hening. Tidak ada jawaban. Rina merasa bodoh. Mungkin ia sudah gila karena ketakutan. Namun, beberapa menit kemudian, hawa dingin kembali merayap. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan kali ini, diiringi oleh aroma melati yang sangat pekat. Seolah ada ribuan bunga melati memenuhi ruangan. Rina merinding. Aroma itu adalah ciri khas kosan ini, tapi kini jauh lebih intens. Lalu, sebuah suara. Bukan bisikan atau desahan, melainkan suara goresan yang jelas di dinding, persis di samping telinga Rina. Shrek, shrek, shrek. Kali ini, goresannya membentuk pola. Tidak lagi acak. Rina menyalakan lampu ponselnya, mengarahkan ke dinding. Jantungnya nyaris copot. Di sana, di dinding polos itu, tampak sebuah goresan samar, seperti jejak kuku, membentuk angka 1. Kemudian disusul goresan lain, membentuk angka 9. Lalu, 9, lagi, dan terakhir, 8. 1998. Tahun berapa itu? Tahun hilangnya Indah?
Atau tahun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di kosan ini? Rina segera memutar rekaman suara ponselnya. Selain goresan di dinding, ia mendengar suara lain di rekaman itu. Suara yang sangat samar, seperti rintihan dan suara air menetes. Dan sebuah kata, nyaris tak terdengar, seperti bisikan terakhir dari bibir yang sekarat. Sumur. Sumur? Di mana ada sumur di kosan ini? Pikiran Rina berputar cepat. Indah menghilang tahun 1998, dan kata, sumur? Apakah ini petunjuk tentang bagaimana Indah menghilang? Atau di mana tubuhnya berada? Teror ini bukan lagi tentang hantu yang menakut-nakuti. Ini adalah panggilan minta tolong. Dan Rina, tanpa sadar, telah terseret ke dalam misteri yang jauh lebih dalam dan gelap dari yang ia bayangkan. Angka 1998 dan kata sumur berputar di kepala Rina bagai mantra mengerikan. Ini bukan lagi sekadar pengalaman horor. Ini adalah teka-teki yang menuntut untuk dipecahkan. Jika Indah benar-benar mencoba berkomunikasi, dia pasti ingin Rina menemukan sesuatu. Pagi itu, Rina tidak pergi kuliah. Ia bergegas menemui Lia. Wajahnya tegang, dan matanya penuh pertanyaan. Li, semalam, dia memberiku petunjuk. Rina menceritakan tentang angka 1998 yang tergurat di dinding dan kata sumur yang samar-samar ia dengar dari rekaman. Lia mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya berubah serius. 1998, itu tahun Indah menghilang, Rin. Pasti ada hubungannya. Lia mengambil napas dalam-dalam. Tapi, sumur? Di mana ada sumur di sini? Rina mengangkat bahu, sama bingungnya. Aku juga nggak tahu. Kamu pernah melihat sumur di area kosan ini? Lia menggeleng. Setahuku tidak ada. Dulu Bu Ratna pakai air pam. Tapi, mungkin sumurnya sudah ditutup? Atau lokasinya tersembunyi? Keduanya memutuskan untuk mencari. Mereka mulai dari halaman depan, mengamati setiap sudut, setiap celah. Tidak ada tanda-tanda sumur. Kemudian mereka beralih ke halaman belakang, yang Rina lihat ada sosok misterius di sana. Mereka menyusuri area di balik pohon-pohon Kamboja yang rimbun, tempat rumput tumbuh lebih tinggi dan tanah terasa lebih lembab. Aku ingat sosok itu berdiri di dekat pohon Kamboja yang paling besar. Li, kata Rina, menunjuk pohon Kamboja tua dengan batang yang sangat lebar. Mereka mendekat ke pohon itu. Di bawah akar-akar pohon yang menonjol keluar, tanahnya tampak sedikit menonjol dan tidak rata, seolah ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Ada beberapa batu besar berserakan di sekitar gundukan itu, seolah sengaja diletakkan untuk menyembunyikan sesuatu. Coba perhatikan tanah ini, Rin, kata Lia, berjongkok. Warnanya agak berbeda, lebih gelap. Dan ini seperti ada bekas semen lama yang pecah. Rina ikut berjongkok. Ia menyentuh tanah. Benar, ada bekas-bekas retakan yang menyerupai semen. Mereka mulai menggeser beberapa batu. Di bawahnya, terlihat jelas sebuah lingkaran semen yang sudah retak dan ditumbuhi lumut. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah celah kecil, tempat Rina bisa melihat kegelapan di dalamnya. Aroma anyir yang samar-samar tercium dari celah itu. Ini dia, Li. Ini pasti sumurnya. Seru Rina, napasnya tertahan. Jantungnya berdegup kencang antara ngeri dan rasa penasaran yang membara. Lia mengangguk perlahan, wajahnya pucat pasi. Ini sumur lama. Dulu kata orang-orang tua di sini, sumur ini memang ada. Tapi sudah ditutup karena sering terjadi kecelakaan kecil. Tapi kenapa ditutup begini? Seperti sengaja disembunyikan, gumam Rina. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti mereka berdua. Sumur yang tertutup rapat di bawah pohon Kamboja, di dekat tempat sosok misterius itu muncul, dan petunjuk dari hantu Indah. Semua terasa begitu terhubung. Saat mereka masih menatap sumur itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Bu Ratna berdiri di belakang mereka, tatapannya dingin dan tajam.
Tidak ada lagi senyum ramah yang kaku itu. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang jelas. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara Bu Ratna menggelegar, tidak ada lagi kelembutan. Kenapa kalian mengutak-atik tempat ini? Rina dan Lia terkesiap. Mereka tidak menyangka Bu Ratna akan muncul. Raut wajah Bu Ratna yang tiba-tiba berubah menyeramkan membuat mereka yakin. Sumur ini adalah kunci rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh pemilik kosan. Dan mereka, tanpa sadar, telah menginjak batas yang tak boleh dilewati. Wajah Bu Ratna yang menegang, sorot matanya yang tajam dan dipenuhi amarah, membuat Rina dan Lia terdiam mematung. Aura ramah yang ia tunjukkan sebelumnya kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura gelap yang mengerikan. Bu Ratna melangkah mendekat, perlahan, setiap langkahnya terasa seperti ancaman. Saya tanya lagi, apa yang kalian lakukan di sini? Nada suaranya rendah, namun penuh penekanan. Ia menatap sumur yang setengah terbuka, lalu beralih ke Rina dan Lia dengan tatapan penuh curiga. Rina mencoba mengumpulkan keberaniannya. Kami hanya melihat-lihat, Bu. Kami penasaran kenapa area ini ditutupi batu. Penasaran? Bu Ratna mendengus sinis. Sejak kapan penghuni kosan punya hak untuk mengutak-atik properti saya? Apa Lia yang memberitahumu? Rina? Sudah kubilang jangan pernah ikut campur urusan di sini. Bu Ratna kini menatap Lia dengan mata menyala. Lia menunduk, tak berani menatap Bu Ratna. Maaf, Bu. Apa yang kalian cari? Kalian ingin mencari tahu tentang mereka? Tanya Bu Ratna, suaranya kini kembali seperti bisikan, namun lebih menyeramkan. Sudah kubilang, kalau kalian tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu. Kami tidak mencari mereka, Bu. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Indah, kata Rina, nekat. Ia harus menekan Bu Ratna untuk mendapatkan jawaban. Mendengar nama Indah, wajah Bu Ratna semakin pucat. Bibirnya bergetar, dan ia melangkah mundur satu langkah. Matanya menatap kosong ke arah sumur, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Aura yang tadinya marah kini bercampur dengan ketakutan. Jangan sebut nama itu, bisik Bu Ratna, suaranya melemah. Dia sudah tenang. Jangan kalian bangkitkan lagi. Dia tidak tenang, Bu. Rina menyergah. Dia mencoba berkomunikasi dengan saya. Dia meninggalkan petunjuk. Angka 1998 dan kata, sumur. Apa yang terjadi pada Indah di tahun itu, Bu? Dan kenapa dia berhubungan dengan sumur ini? Bu Ratna memejamkan mata erat-erat, menggelengkan kepalanya. Ia tampak seperti orang yang dihantui memori menyakitkan. Dia jatuh ke sumur ini. Sendirian, ucapnya dengan suara serak, hampir seperti sebuah pengakuan. Namun, nada suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia telah menceritakan kebohongan ini berkali-kali. Jatuh? Kamar Indah di lantai 2, Bu. Dan sumur ini terkunci dan tertutup rapat. Bagaimana mungkin dia jatuh? Rina tidak percaya. Terlalu banyak kejanggalan. Bu Ratna membuka matanya, menatap Rina dengan tatapan aneh. Kalian terlalu banyak tahu. Sebaiknya kalian kembali ke kamar masing-masing. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di area ini. Dan jangan pernah lagi bertanya tentang Indah. Atau, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Ancaman itu jelas. Bu Ratna kemudian berbalik, melangkah pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan Rina dan Lia dalam kebingungan dan ketakutan. Rin, kita harus berhenti, bisik Lia, menarik lengan Rina. Wajahnya pucat pasi. Bu Ratna terlihat sangat marah. Aku takut kita kenapa-kenapa. Rina tahu Lia benar. Ancaman Bu Ratna tidak main-main. Tapi di sisi lain, pengakuan Bu Ratna tentang Indah yang jatuh ke sumur itu tidak masuk akal. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang disembunyikan. Dan Rina, kini terdorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk membantu Indah, merasa tidak bisa berhenti. Ia tahu,
Ini baru permulaan dari pengembangan konflik yang sebenarnya. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang tahun 1998 dan apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini. Ada rahasia yang terkubur, dan Indah, arwah penasaran itu, mengandalkannya untuk mengungkapnya. Rina tidak bisa berhenti memikirkan percakapannya dengan Bu Ratna. Pengakuan Bu Ratna tentang Indah yang jatuh ke sumur, yang disampaikannya dengan nada datar dan terpaksa, terasa seperti sebuah kebohongan yang disamarkan. Dan ancamannya, itu nyata. Rina tahu dia semakin dalam terseret ke dalam pusaran misteri kosan ini. "Rin, aku benar-benar khawatir," ucap Lia sore itu, saat mereka bersembunyi di kamar Lia, berbisik-bisik agar tidak terdengar Bu Ratna. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini. Bagaimana kalau Bu Ratna berbahaya?" "Justru itu, Li. Ada yang tidak beres," balas Rina, matanya menunjukkan tekad. "Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Dan dia tidak mau kita tahu. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Indah tahun 1998. Lia menghela napas, akhirnya mengangguk pasrah. Ia tahu Rina keras kepala. "Baiklah. Tapi bagaimana caranya? Bu Ratna pasti akan mengawasi kita. Kita harus mencari petunjuk lain," kata Rina. "Dimanapun. Mungkin ada sesuatu di kamar Indah yang dulu dia tempati, sebelum ditutup permanen." Mereka berdua tahu mengakses kamar itu adalah hal yang mustahil. Kunci kamar Indah dipegang Bu Ratna, dan dia pasti tidak akan membiarkan mereka masuk. "Bagaimana kalau kita cari di tempat lain yang berhubungan dengan Indah?" usul Lia. "Mungkin ada barang-barang lama dia yang tersisa. Atau mungkin di kamar ini, Bu Ratna menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan dia." Ide Lia terdengar masuk akal. Rina mulai memikirkan setiap sudut kosan. Apa yang mungkin tersisa dari masa lalu Indah? "Lia, kamu punya kenalan yang sudah lama tinggal di sekitar sini?" tanya Rina tiba-tiba. "Mungkin ada tetangga yang tahu lebih banyak tentang kosan ini sebelum Bu Ratna menguasainya, atau yang mengenal Indah." Lia berpikir, ada sih. Nenekku punya teman yang rumahnya di ujung gang sana. Namanya Nek Mirah. Dia sudah tinggal di sini sejak dulu sekali. Mungkin dia tahu sesuatu." Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Malam itu, Rina memutuskan untuk mencoba berkomunikasi lagi dengan Indah, berharap ia bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas. Ia duduk di kamarnya, menghidupkan perekam suara di ponselnya. "Indah, aku tahu kamu di sini," bisik Rina. "Aku ingin membantumu. Apa yang harus aku cari? Di mana? Aku butuh petunjuk." Keheningan melingkupi kamar itu. Beberapa menit berlalu. Rina mulai putus asa. Namun, tiba-tiba, sebuah suara lirih, seperti dengungan melodi yang sangat sedih, terdengar. Lalu disusul bunyi gesekan benda keras di lantai. Krak, krak. Bukan suara menyeramkan, lebih seperti sesuatu yang terseret. Rina menyalakan lampu. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada apa-apa di lantai. Ia memutar rekaman suara. Dengungan melodi itu jelas, terdengar seperti melodi lagu anak-anak yang dimainkan dengan musik kotak. Dan suara gesekan itu, kini terdengar lebih jelas. Rina melihat ke bawah tempat tidurnya. Ada sebuah kardus kecil yang sedikit bergeser keluar dari kolong ranjang, seolah-olah didorong. Kardus itu terlihat tua dan berdebu. Dengan hati-hati, Rina menarik kardus itu keluar. Di dalamnya, ada beberapa barang usang, sebuah boneka kain lusuh, sebuah buku diari yang sudah lapuk, dan sebuah album foto kecil yang terikat karet gelang. Jantung Rina berdegup kencang. Apakah ini peninggalan Indah? Ia membuka album foto itu dengan tangan gemetar. Foto-foto di dalamnya semuanya hitam putih, buram, dan usang. Kebanyakan adalah foto-foto anak kecil. Beberapa tampak diambil di sekitar kosan ini. Hingga Rina menemukan sebuah foto. Di foto itu, tampak seorang gadis remaja tersenyum, memegang sebuah boneka yang sama persis dengan boneka kain di dalam kardus. Di sampingnya,
berdiri seorang wanita parubaya yang senyumnya sangat familiar. Wanita itu, Bu Ratna, jauh lebih muda, dengan rambut hitam terurai. Di belakang mereka, samar-samar terlihat sebuah bangunan yang sama persis dengan kosan ini, dengan sebuah sumur tua yang terlihat jelas di halaman belakang, belum tertutup. Namun, yang membuat Rina membeku adalah apa yang tertulis di balik foto itu, dengan tulisan tangan yang pudar. Indah dan Ibu di Sumur Tua 1997. 1997, setahun sebelum Indah menghilang. Foto ini menunjukkan Indah dan Bu Ratna di dekat sumur yang kini tertutup itu. Dan tahun yang tertera di sana, 1997, adalah 1 tahun sebelum 1998, tahun di mana Indah menghilang. Artinya, sumur itu sudah ada dan terbuka setidaknya sampai tahun 1997. Dan Bu Ratna ada di sana bersama Indah. Kisah Bu Ratna tentang Indah yang jatuh sendirian semakin terasa mustahil. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Petunjuk dari Indah membawa Rina selangkah lebih dekat dengan kebenaran yang terkubur. Dan ia tahu, pencariannya baru saja dimulai. Foto usang itu, dengan tulisan, Indah dan Ibu di Sumur Tua 1997, terasa seperti tamparan keras bagi Rina. Bu Ratna pernah bilang Indah jatuh sendirian. Tapi foto ini menunjukkan Indah dan Bu Ratna sendiri di dekat sumur itu. Kebohongan yang semakin nyata, dan misteri yang kian pekat. Rina bergegas menunjukkan foto itu pada Lia. "Li, lihat ini. Bu Ratna berbohong. Dia ada di sana bersama Indah setahun sebelum Indah menghilang." Mata Lia membelalak melihat foto itu. "Ya ampun, Rin. Ini berarti Bu Ratna tahu persis apa yang terjadi. Pasti ada yang lebih dari sekadar jatuh," kata Rina, nadanya dipenuhi kemarahan. "Dan kenapa dia menyimpan foto ini di kamar kosong itu? Atau ini memang peninggalan Indah yang tidak sengaja dia tinggalkan?" Lia menunjuk ke arah boneka kain dan buku harian yang juga ditemukan Rina di kardus. Mungkin ini semua memang milik Indah. Dia mungkin menyimpannya di kolong ranjang, dan Bu Ratna tidak menemukan semuanya saat kejadian itu. "Aku harus bertemu Nek Mirah," tekad Rina. "Dia satu-satunya harapan kita untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kosan ini, dan tentang keluarga Bu Ratna." Malam itu, Rina dan Lia menunggu hingga larut, memastikan Bu Ratna sudah tidur. Dengan hati-hati, mereka menyelinap keluar dari kosan. Suasana gang yang gelap dan sepi terasa lebih mencekam dari biasanya. Mereka berjalan cepat menuju rumah Nek Mirah. Nek Mirah adalah wanita tua dengan rambut memutih, sorot matanya tajam namun hangat. Setelah Rina dan Lia menjelaskan maksud kedatangan mereka dan menunjukkan foto Indah, wajah Nek Mirah berubah sedih. "Oh, Indah, gadis malang," desah Nek Mirah, suaranya parau. Kisah hilangnya dia memang jadi misteri besar di kampung ini. Polisi pun tak bisa menemukan apa-apa. "Nek, Bu Ratna bilang Indah jatuh ke sumur itu," kata Rina. "Tapi kami merasa ada yang tidak beres. Apa Nek Mirah tahu cerita yang sebenarnya?" Nek Mirah menghela napas panjang, tatapannya menerawang jauh. "Kosan itu, dulu bukan milik Bu Ratna seutuhnya. Itu adalah warisan keluarga suaminya. Suami Bu Ratna, Pak Jati, meninggal dunia beberapa tahun sebelum Indah menghilang. Dan sebelum Pak Jati, kakak perempuannya yang punya rumah itu duluan. Mereka keluarga kaya, tapi ada semacam kutukan. Seringkali meninggal mendadak." "Kutukan?" Lia bertanya, penasaran. "Ya, tapi bukan itu yang ingin kalian tahu, kan?" Nek Mirah menatap Rina. "Indah itu, sebenarnya bukan anak kandung Bu Ratna. Dia adalah keponakannya. Putri dari kakak Bu Ratna yang sudah meninggal. Indah diasuh Bu Ratna sejak kecil." Informasi itu mengejutkan Rina dan Lia. Jadi, Indah adalah keponakan Bu Ratna. Itu menjelaskan mengapa Bu Ratna begitu protektif, dan mengapa ia menyimpan rahasia. "Bu Ratna punya seorang anak kandung," lanjut Nek Mirah, suaranya merendah.
Seorang anak perempuan. Cantik sekali. Namanya Arini. Rina dan Lia saling pandang. Arini? Kami tidak pernah melihat Bu Ratna bersama anak perempuannya. Nek Mirah menggeleng. Arini juga menghilang. Sekitar 2 tahun sebelum Indah. Dia menghilang, di kosan itu juga. Sama seperti Indah, tidak ada jejak. Hanya saja, kasus Arini ini lebih tertutup. Bu Ratna sangat terpukul. Dan setelah itu, dia jadi sangat pendiam dan aneh. Rumah itu jadi sepi. Jarang ada yang berani kos di sana. 2 tahun sebelum Indah. Rina mengulang. Artinya, sekitar tahun 1996. Nek Mirah mengangguk. Ya, sekitar itu. Setelah Arini hilang, Bu Ratna jadi sangat terobsesi dengan penjagaan kosan itu. Seolah-olah dia takut ada yang mengambil lagi. Fakta baru ini bagaikan kepingan puzzle yang tiba-tiba menemukan tempatnya. 2 gadis menghilang di kosan yang sama, dalam rentang waktu yang berdekatan. Keduanya berhubungan dengan Bu Ratna. Dan Bu Ratna menyembunyikan semuanya. Rina membuka buku harian Indah yang ia temukan. Dengan tangan gemetar, ia membuka lembar pertama. Ada tulisan tangan yang indah di sana, yang semakin menguatkan fakta bahwa ini adalah milik Indah. Mulai hari ini, aku akan menulis semua yang kurasakan di rumah ini. Aku tidak tahu harus cerita pada siapa lagi, ibu semakin aneh, dan aku selalu merasa ada yang mengawasiku. Aku tidak sendiri di kamar ini. Rina menatap Lia, kemudian buku harian di tangannya. Indah merasa tidak sendirian. Sama seperti Rina. Buku harian ini adalah kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Indah, dan mungkin juga pada Arini. Mereka tidak hanya mencari kebenaran tentang Indah, tetapi juga tentang Arini, putri kandung Bu Ratna yang juga menghilang secara misterius di kosan angker ini. Buku harian Indah adalah harta karun yang tak ternilai bagi Rina. Setiap halaman adalah jendela menuju masa lalu kelam kosan itu, dan penderitaan Indah. Rina dan Lia menghabiskan sisa malam itu, bergantian membaca tulisan tangan Indah yang semakin lama semakin terlihat terburu-buru dan kacau. Beberapa kutipan dari diari Indah. 20 Maret 1998, dia datang lagi. Bisikan itu semakin jelas. Seperti suara anak kecil yang menangis. Dari dinding itu. Aku takut, tapi ibu selalu bilang aku hanya berhalusinasi. Atau dia bilang itu, temanku. 5 April 1998, aku melihatnya. Bayangan hitam itu. Dia sering berdiri di halaman belakang, di dekat sumur tua. Dia menunjuk ke arah sumur. Apa artinya? 12 April 1998, ibu semakin sering mengunciku di kamar. Terutama saat malam. Dia bilang ini demi keselamatanku. Tapi aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Dia tahu tentang temanku. 17 April 1998, aku menemukan foto Arini. Dia terlihat sangat cantik. Sama sepertiku, dia juga sering sendirian. Aku merasa dia juga pernah melihat teman itu. 20 April 1998, semalam aku mendengar teriakan dari kamar ibu. Lalu hening. Aku tidak berani keluar. Pagi ini, ada cakaran baru di pintuku. Lebih dalam dari sebelumnya. Rasanya mereka semakin tidak sabar. Apa aku akan berakhir seperti Arini? 22 April 1998, aku melihat darah di lantai. Sedikit, tapi itu darah. Di dekat pintu penghubung. Aku yakin ini darahnya Arini. Mereka tidak jatuh. Mereka diambil. Oleh teman itu? Atau oleh ibu? 23 April 1998, aku tahu rahasianya. Ibu, dia yang memanggil mereka. Dia mempersembahkan kami. Agar dia tetap hidup. Dia membuat perjanjian. Arini dan aku, kami adalah tumbalnya. Dia akan datang malam ini. Dia akan membawaku ke sumur itu. Aku tidak bisa lari. Kumohon, tolong beritahu kebenarannya.
Tulisan terakhir Indah terputus, diakhiri dengan noda kecoklatan yang sudah mengering. Darah. Rina dan Lia terdiam. Pikiran mereka kalut. Diari itu bukan hanya menceritakan teror, tapi juga pengkhianatan. Indah menyadari bahwa Bu Ratna, orang yang seharusnya melindunginya, justru menjadi dalang di balik semua itu. Dan apa yang ditulis Indah tentang perjanjian dan tumbal membuat bulu kuduk mereka merinding hebat. Jadi, Bu Ratna yang melakukan semua ini? Bisik Lia, suaranya gemetar. Dia mempersembahkan mereka. Demi apa? Tanya Rina, bingung sekaligus marah. Demi hidup? Apa maksudnya? Mereka baru saja mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar hantu. Sebuah kejahatan yang tersembunyi selama puluhan tahun, dilakukan oleh seseorang yang tampak ramah. Ketika pagi menjelang, Rina dan Lia kembali ke kamar masing-masing. Rina mengamati bekas cakaran di pintunya, dan kini ia tahu, itu bukan sekadar tanda, melainkan peringatan sekaligus ancaman dari Indah, yang ingin dia tahu, sekaligus dari entitas lain yang menunggunya. Rina tahu dia dalam bahaya besar. Bu Ratna telah menyadari bahwa rahasianya mulai terbongkar. Dan teror yang ia alami selama ini adalah bagian dari upaya Indah untuk mengungkap kebenaran. Tetapi juga menjadi peringatan terakhir dari entitas yang kini mengincarnya sebagai tumbal berikutnya. Rina kini berada di garis depan sebuah perang melawan kejahatan manusia dan kekuatan gaib. Kita sudah mencapai klimaks dari cerita ini. Rina telah menemukan kebenaran yang mengerikan tentang Bu Ratna dan nasib Arini serta Indah. Ketegangan akan semakin memuncak di episode-episode berikutnya. Membaca diari Indah adalah pukulan telak bagi Rina. Bukan hanya sekadar hantu yang mengganggunya, melainkan sebuah konspirasi kelam yang melibatkan Bu Ratna. Perjanjian. Tumbal. Kata-kata itu berputar-putar di benak Rina, menciptakan skenario paling mengerikan. Ia dan Lia kini tahu terlalu banyak. Kita harus pergi dari sini, Rin. Sekarang juga, desak Lia, suaranya panik. Mereka berdua masih berada di kamar Rina, diterangi cahaya rembulan yang samar, setelah selesai membaca diari Indah. Aroma melati yang pekat kembali tercium, kali ini lebih tajam dan menusuk. Kita nggak bisa, Li, balas Rina, meskipun tubuhnya bergetar ketakutan. Kalau kita kabur begitu saja, dia akan tahu kita sudah membaca diari Indah. Kita dalam bahaya. Tapi kalau kita tetap di sini, apa yang akan terjadi? Lia menatap bekas noda darah di halaman terakhir diari, noda yang kini terasa begitu hidup. Rina tahu, mereka harus mengambil langkah. Kabur bukanlah solusi, itu hanya akan menunda bahaya. Mereka harus mencari tahu apa perjanjian itu dan bagaimana cara menghentikannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lorong lantai 2. Perlahan, menyeret, semakin mendekat ke kamar Rina. Jantung Rina dan Lia berdebar kencang. Mereka saling pandang. Itu bukan langkah kaki yang biasa. Itu terlalu lambat, terlalu berat. Lampu kamar Rina berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Gelap gulita menyelimuti ruangan, hanya menyisakan sedikit cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Aroma melati semakin menyengat, membuat Rina mual. Dia datang, bisik Rina. Lia meringkuk ketakutan di sudut ranjang. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar Rina. Hening yang memekakkan telinga. Lalu, terdengar suara kunci berputar perlahan di lubangnya. Klik, pintu tidak terkunci dari dalam. Rina tahu itu bukan Bu Ratna yang biasa. Perlahan, kenop pintu berputar. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan celah kegelapan. Sebuah siluet ramping dan tinggi tampak di ambang pintu, disinari cahaya rembulan dari lorong. Siluet itu berdiri membeku, sama persis dengan sosok yang Rina lihat di halaman belakang. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Rina dan Lia menahan napas. Mereka tahu ini bukan manusia. Sosok itu mengangkat tangannya, perlahan, menunjuk ke arah Rina. Dari sela-sela rambutnya, Rina bisa melihat 2 titik merah menyala, seperti mata yang menatap tajam.
Udara di dalam kamar semakin dingin, seolah membekukan setiap napas. Dia ingin aku pergi, bisik Rina pada Lia, sambil mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dia bukan indah. Dia yang lain. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat dalam, berat, dan mengerikan, menggema di dalam kepala Rina. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan suara yang merasuk langsung ke otaknya, memaksanya untuk mendengar. Dia bukan indah. Dia adalah penjaga. Tumbal berikutnya harus disiapkan. Suara itu membuat kepala Rina pusing 7 keliling. Siluet itu melangkah maju, perlahan memasuki kamar Rina. Aroma anyir kini bercampur dengan melati, membuat Rina merasa ingin muntah. Di saat bersamaan, suara teriakan Bu Ratna terdengar dari lantai bawah, jauh dan samar. "Jangan! Jangan sentuh dia!" Suara Bu Ratna memecah konsentrasi siluet itu. Sosok itu tampak terdistraksi sejenak. Saat itulah, Lia, yang entah mendapatkan keberanian dari mana, tiba-tiba meneriakkan nama Arini sekuat tenaga. Mendengar nama Arini, siluet itu berhenti bergerak. Tubuhnya tampak bergetar, dan dari balik rambutnya, terdengar suara rintihan pilu yang sangat menusuk hati, seperti tangisan anak kecil yang kesakitan. Aroma melati semakin pekat. Ini adalah kesempatan mereka. Rina dan Lia saling pandang. Mereka harus lari. Sekarang. Teriakan nama Arini oleh Lia secara tak terduga memicu reaksi dari sosok di ambang pintu. Rintihan pilu itu, seperti tangisan seorang anak kecil yang kesakitan, terasa menembus jiwa. Sosok itu tampak limbung, seolah dilanda kebingungan atau kesedihan yang mendalam. Aroma melati dan anyir semakin kuat, mencekik. "Sekarang, Rin, lari!" teriak Lia, menarik tangan Rina. Tanpa berpikir 2 kali, Rina dan Lia melompat dari ranjang. Mereka tidak tahu kemana harus lari, tapi yang jelas, tidak boleh tetap di kamar itu. Mereka menerobos kegelapan, melewati sosok di pintu yang kini terlihat seperti sedang menahan sesuatu, terhuyung-huyung. Mereka menuruni tangga kayu dengan tergesa. Setiap derit kayu terasa seperti gong yang memanggil bahaya. Di bawah, samar-samar terdengar suara Bu Ratna yang panik, berteriak-teriak tidak jelas. Saat mereka tiba di lantai bawah, suasana rumah terasa lebih dingin dan mencekam. Aroma anyir kini mendominasi, lebih menusuk hidung, membuat Rina mual. Mereka melihat Bu Ratna di ruang tamu, terhuyung-huyung, seolah baru saja diserang. Rambutnya acak-acakan, matanya melotot. Ia menatap ke arah tangga, ke atas, tempat sosok itu berada. "Jangan ikut campur. Jangan ganggu dia," teriak Bu Ratna, suaranya parau, bukan ditujukan kepada Rina dan Lia, melainkan ke atas, kepada entitas yang kini mungkin sedang di ambang pintu kamar Rina. "Bu Ratna gila," bisik Lia, menarik Rina ke arah pintu depan. Mereka meraih kunci ganda yang selalu terpasang di pintu utama. Tangan Rina gemetar saat memutar kunci. Udara di dalam rumah terasa semakin berat. Sebuah suara lengkingan tajam terdengar dari lantai atas, diikuti suara benda jatuh yang sangat keras. Brak! Lia hampir menjerit. Mereka membuka pintu dengan tergesa, dan berlari keluar ke halaman depan. Malam itu sangat gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar dan lampu jalan yang remang-remang. Di luar, mereka tidak langsung merasa aman. Aroma melati dan anyir masih mengikuti mereka, seolah melekat di udara. Mereka berlari menembus gerbang besi berkarat, tidak peduli dengan sepatu yang terlepas atau kerikil yang melukai kaki. Mereka hanya ingin sejauh mungkin dari kosan angker itu. Mereka berhenti sejenak di ujung gang, terengah-engah. Jantung mereka berdegup kencang seperti genderang. Rina menoleh ke belakang, ke arah kosan itu. Rumah tua itu kini tampak lebih gelap, lebih menyeramkan, seperti monster raksasa yang siap menelan mereka kapan saja. "Kita harus ke kantor polisi," kata Lia, napasnya tersengal-sengal. "Kita punya diari indah. Kita punya bukti. Kita harus melaporkan Bu Ratna." Rina mengangguk, meskipun ia tahu ini tidak akan mudah.
Bagaimana mereka akan menjelaskan tentang hantu, tumbal, dan perjanjian kepada polisi? Mereka bisa saja dianggap gila. Tiba-tiba, dari arah kosan, terdengar suara tawa perempuan yang sangat dingin dan melengking, menggema di kesunyian malam. Tawa itu bukan tawa manusia. Itu tawa yang mengiris, penuh kekejaman dan kemenangan. Rina dan Lia membeku. Tawa itu diikuti oleh suara pintu depan kosan yang terbanting keras, seolah ada sesuatu yang menutupnya dengan kasar dari dalam. Bam! Mereka saling pandang, ketakutan. Makhluk itu tidak hanya mengurung mereka di dalam, tetapi sekarang seolah mengejek pelarian mereka. Ancaman itu nyata, dan kini mengejar mereka bahkan setelah mereka keluar dari rumah. Mereka tahu, melarikan diri tidak akan cukup. Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Teror tawa melengking itu masih terngiang di telinga Rina dan Lia saat mereka berlari kalang kabut menyusuri gang. Kaki mereka perih, napas mereka memburu, namun adrenalin memompa mereka untuk terus bergerak. Mereka tidak tahu harus pergi kemana, hanya menjauh dari kosan terkutuk itu. Kita harus ke polisi, Rin. Ini satu-satunya cara. Lia bersikeras, sambil mencoba mengatur napas. Rina mengangguk. Aku tahu. Tapi, bagaimana kita menjelaskan semuanya? Tentang arwah, perjanjian, dan Bu Ratna? Mereka bisa saja tidak percaya. Kita punya diari indah. Itu bukti nyata bahwa dia menghilang secara tidak wajar. Dan bekas cakaran di pintumu. Lia menunjuk pintu kamar Rina di lantai 2 yang kini tampak gelap dari kejauhan. Paling tidak, mereka akan menyelidiki Bu Ratna dan sumur itu. Mereka terus berlari hingga mencapai jalan raya utama. Suasana di sana sedikit lebih ramai, dengan beberapa kendaraan yang melintas dan lampu jalan yang lebih terang. Rasa aman samar-samar mulai menyelimuti mereka, namun ketakutan masih bercokol di benak. Tiba-tiba, Rina merasa ada yang aneh dengan kakinya. Sepatunya terasa lengket. Ia menunduk. Di ujung sepatunya, ada noda merah kehitaman yang mencurigakan. Ia panik, menyentuhnya dengan jari. Baunya, anyir. Lihat ini. Rina menunjuk sepatunya. Lia mendekat, wajahnya langsung pucat. Darah, ini pasti dari kosan. Tapi, darah siapa? Noda darah itu kecil, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka merinding lagi. Ini adalah pengingat bahwa meskipun mereka sudah keluar dari kosan, kengerian itu masih menempel, mengikuti mereka. Bagaimana kalau Bu Ratna? Dia terluka? Setelah teriakan itu, spekulasi Rina, meskipun ia lebih takut jika darah itu adalah milik mereka sendiri yang tidak mereka sadari. Atau, darah dia, bisik Lia, merujuk pada sosok yang mengancam mereka. Mungkin dia melukai dirinya sendiri setelah kita menyebut nama Arini. Rasa dingin merayap di punggung Rina. Terlepas dari siapa pemilik darah itu, ini berarti ada kekerasan yang terjadi di kosan itu setelah mereka pergi. Dan itu semakin mendorong mereka untuk bertindak. Mereka akhirnya menemukan sebuah kantor polisi yang buka 24 jam. Dengan gugup, mereka melangkah masuk. Seorang petugas polisi berjaga di meja depan, menatap mereka dengan heran melihat penampilan Rina dan Lia yang kacau balau, dengan napas terengah-engah dan noda darah di sepatu Rina. Ada apa ini? Nak? Kenapa kalian tampak ketakutan begitu? Tanya petugas itu. Rina mengeluarkan diari indah yang selalu ia pegang erat. Pak, kami ingin melaporkan kasus pembunuhan, kata Rina, suaranya sedikit bergetar, namun ia berusaha terdengar yakin. Petugas itu mengerutkan kening. Pembunuhan? Siapa yang meninggal? Dan di mana? Lia menimpali. Seorang penghuni kosan kami, Pak. Namanya Indah. Dia menghilang tahun 1998. Dan kami punya bukti bahwa dia bukan menghilang biasa, melainkan dibunuh. Dan kami curiga pemilik kosannya terlibat. Petugas itu tampak skeptis, namun melihat ekspresi Rina dan Lia yang begitu serius, ia memutuskan untuk mendengarkan. Rina kemudian mulai menceritakan semua yang mereka alami.
suara-suara misterius, bekas cakaran, petunjuk dari arwah Indah, penemuan sumur, dan yang paling penting, isi diari Indah yang ia bacakan dengan suara bergetar. Ia juga menceritakan tentang hilangnya Arini, putri kandung Bu Ratna. Petugas itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengernyitkan dahi. Ia mengambil diari Indah dari tangan Rina, membolak-baliknya. "Noda ini, apa ini darah?" tanyanya, menunjuk noda kecoklatan di halaman terakhir diari. Indah menulisnya sebelum dia menghilang, "Pak." Itu adalah tulisan terakhirnya, jelas Rina. Setelah mendengar seluruh cerita, petugas itu menghela napas panjang. "Baiklah, cerita kalian ini cukup luar biasa. Tapi kami akan menyelidikinya. Kami akan mengirim tim ke kosan itu besok pagi untuk memeriksa apa yang kalian sebut sumur, dan mewawancarai pemilik kosan." Rina dan Lia merasa sedikit lega. Setidaknya, ada yang mendengarkan mereka. Meskipun mereka tahu, kasus ini jauh lebih kompleks dari yang bisa dibayangkan oleh logika manusia biasa. Mereka telah melemparkan bom waktu. Dan entitas di kosan itu, kini pasti sudah tahu. Meskipun lega karena laporan mereka diterima, tidur tetap menjadi kemewahan bagi Rina dan Lia malam itu. Mereka menginap di rumah salah satu teman Lia yang tinggal tak jauh dari kantor polisi, jauh dari bayang-bayang kosan angker. Namun, bayangan tawa melengking dan janji entitas itu terus menghantui. Bagaimana jika polisi tidak menemukan apa-apa? Bagaimana jika Bu Ratna berhasil mengelak? Pagi harinya, sekitar pukul 9, Rina dan Lia menemani dua petugas polisi kembali ke kosan. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Jalanan gang yang kemarin mereka lewati dengan panik kini tampak lebih terang di bawah sinar matahari pagi. Namun aura kosan itu tetap terasa berat dan dingin bahkan dari kejauhan. Ketika mereka tiba, Bu Ratna sudah berdiri di depan pintu utama, menatap kedatangan polisi dengan wajah datar, tanpa ekspresi terkejut atau takut. Seolah ia sudah menduga kedatangan mereka. Ada sesuatu yang sangat mengganggu dari ketenangan Bu Ratna. "Selamat pagi, Ibu Ratna," sapa salah satu petugas, seorang bapak-bapak parubaya yang tampak berpengalaman. "Kami dari kepolisian. Ada laporan terkait beberapa hal di kosan ini." Bu Ratna mengangguk pelan. "Silakan masuk, Pak. Ada apa gerangan?" Suaranya tenang, nyaris terlalu tenang. Petugas itu menjelaskan secara singkat laporan dari Rina dan Lia, menyebutkan dugaan hilangnya Indah secara tidak wajar dan adanya sumur yang mencurigakan di halaman belakang. Sepanjang penjelasan, Bu Ratna hanya mendengarkan, sesekali melirik Rina dan Lia dengan tatapan dingin. "Sumur? Itu hanya sumur lama yang sudah ditutup, Pak. Tidak ada apa-apa di sana," bantah Bu Ratna, suaranya tetap tenang. "Dan Indah, dia memang menghilang. Tapi kami tidak tahu bagaimana. Kami sudah lapor polisi waktu itu. Kami ingin melihat sumur itu, Bu," kata petugas. Bu Ratna menghela napas, seolah terpaksa. "Baiklah, tapi saya jamin tidak ada apa-apa." Mereka bergegas ke halaman belakang. Begitu mendekati pohon Kamboja, Rina dan Lia merasakan hawa dingin yang familiar, diikuti aroma melati yang pekat. Aura kegelapan seolah menyelimuti area itu. Petugas polisi mulai memeriksa gundukan tanah di bawah pohon Kamboja. Mereka melihat bekas semen yang retak dan batuan yang menutupi. Salah satu petugas mulai mencoba menyingkirkan batuan itu dengan kakinya. Tiba-tiba, dari dalam kosan, terdengar suara jeritan melengking yang sangat mengerikan, disusul oleh suara pecahan kaca yang keras. "Perang!" Semua orang terlonjak kaget. Bu Ratna yang tadinya tenang, kini wajahnya pucat pasi. Matanya melotot, menatap kosong ke arah dalam kosan. Aroma anyir tiba-tiba menguat, menusuk hidung mereka. "Suara apa itu, Bu?" tanya petugas panik. Bu Ratna tidak menjawab, hanya menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Para petugas polisi saling pandang. Mereka sudah sering menghadapi kasus aneh. Tapi ini jelas di luar nalar.
Mereka memutuskan untuk masuk dan memeriksa suara itu, meninggalkan Rina dan Lia di halaman belakang. Ketika para petugas masuk, Rina dan Lia merasakan aura di sekitar sumur semakin kuat. Bau anyir yang menusuk, hawa dingin yang menusuk tulang, dan bisikan-bisikan samar yang kini terdengar seperti rintihan pilu dari banyak suara. Rina menatap ke arah sumur. Celah di antara semen yang retak itu kini tampak lebih gelap, lebih dalam, seolah sebuah lubang hitam yang siap menelan apa saja. Ia bisa merasakan sebuah kehadiran yang sangat kuat di sana, di balik sumur itu. Dia marah. Bisik Lia, giginya bergemeletup. Dia tidak suka kita membawa polisi kemari. Mereka menunggu dengan cemas. Beberapa menit berlalu, terasa seperti berjam-jam. Lalu, para petugas kembali keluar dari kosan, wajah mereka tampak bingung dan sedikit ketakutan. Tidak ada apa-apa di dalam, Bu. Tidak ada kaca pecah, tidak ada orang berteriak, kata salah satu petugas, menatap Bu Ratna dengan curiga. Apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini, Bu Ratna? Bu Ratna hanya terdiam, tatapannya kosong, kembali ke mode tenangnya yang menyeramkan. Ia seolah tidak mendengar pertanyaan petugas. Rina dan Lia saling pandang. Mereka tahu, ini adalah ulah entitas di kosan itu. Ia sengaja mengalihkan perhatian polisi, menyembunyikan jejak, dan mempermainkan mereka. Investigasi resmi telah dimulai, tapi mereka tahu, ini tidak akan mudah. Kekuatan yang mereka hadapi jauh di luar jangkauan hukum manusia. Polisi akhirnya meninggalkan kosan itu dengan tangan hampa. Mereka memang membawa diari Indah sebagai barang bukti. Namun kejadian aneh yang mereka alami di dalam rumah membuat mereka tampak ragu dan bingung. Bu Ratna tetap bungkam, memberikan kesan bahwa ia hanya seorang wanita tua yang sedikit linglung, bukan dalang di balik misteri ini. Rina dan Lia tahu, penyelidikan polisi tidak akan cukup. Entitas di kosan itu terlalu kuat, terlalu cerdik. Bagaimana ini, Rin? Tanya Lia, frustrasi, saat mereka kembali ke kamar Rina setelah polisi pergi. Polisi tidak akan menemukan apa-apa kalau dia terus begini. Aku tahu, jawab Rina, menatap dinding kamarnya. Ia bisa merasakan aura dingin yang semakin intens. Dia tidak mau kebenaran terungkap. Dia akan melakukan apa saja untuk menyembunyikannya. Malam itu, Rina memutuskan untuk tidak tidur di kamar Lia lagi. Ia merasa harus menghadapi ini sendirian, di kamarnya sendiri. Mungkin dengan begitu, Indah akan memberinya petunjuk yang lebih jelas. Atau setidaknya, entitas yang mengganggu itu akan menunjukkan niatnya. Ia tahu ini gila, tapi ia merasa terpanggil untuk menyelesaikan misteri ini. Ia duduk di ranjang, menyalakan perekam suara di ponselnya. Aroma melati dan anyir kini terasa sangat pekat, menusuk hidung. Udara di dalam kamar semakin dingin, seolah Rina berada di dalam lemari es. Aku tahu kamu di sini, bisik Rina, suaranya bergetar. Apa yang kamu inginkan? Apa perjanjian itu? Dan kenapa Bu Ratna melakukannya? Hening. Namun, hawa dingin semakin merayap, seolah ada yang mendekat. Tiba-tiba, suara desisan tajam terdengar dari sudut kamar, diikuti oleh suara seperti langkah kaki yang menyeret, melingkari ranjang Rina. Rina memejamkan mata erat-erat. Ia tidak berani membuka mata. Lalu, sebuah suara. Bukan bisikan, bukan desisan, tapi suara gemas suara perempuan yang melengking, sangat dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. Janjinya, darah, keluarga. Kata-kata itu membuat Rina merinding hebat. Darah, keluarga? Perjanjian apa yang melibatkan darah dan keluarga Bu Ratna? Dan siapakah yang berbisik itu? Arini? Atau entitas lain yang menjadi penjaga kosan? Rina merasakan sentuhan dingin di kakinya, seperti jemari panjang yang merayap naik. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, sebuah suara parau, putus asa, terdengar dari arah dinding yang berbatasan dengan kamar Indah. Itu suara Indah. Lari! Jangan percaya,
Dia, sumur, jebakan. Suara Indah terdengar sangat lemah, seperti sisa-sisa energi terakhir. Bersamaan dengan itu, sentuhan dingin di kaki Rina menghilang. Hawa dingin sedikit mereda, dan aroma melati serta anyir pun sedikit menipis. Rina membuka matanya. Ia menyalakan lampu ponselnya, mengarahkannya ke kaki. Tidak ada apa-apa. Ia menatap ke arah dinding. Hening. Ia segera memutar rekaman suara di ponselnya. Ia mendengar desisan, suara langkah menyeret, dan suara melengking yang berbisik, janjinya, darah, keluarga. Kemudian, suara samar Indah yang memperingatkannya untuk lari dan menyebut kata, sumur, serta, jebakan. Jadi, ada dua entitas yang berbeda. Satu adalah entitas jahat yang ingin Rina menjadi tumbal berikutnya. Dan satu lagi adalah arwah Indah yang berusaha memperingatinya. Entitas jahat itu, sang penjaga, tampaknya berada di dalam kamar Rina. Perjanjian darah dan keluarga. Apakah itu artinya Bu Ratna mengikat perjanjian dengan entitas itu, dan sebagai imbalannya, dia harus memberikan tumbal dari keluarganya sendiri? Arini dan Indah adalah tumbalnya, dan Rina, karena menempati kamar yang sama, kini menjadi target berikutnya. Rina tahu dia tidak bisa lagi bersembunyi. Dia harus menghadapi ini. Jika Indah memperingatkannya tentang sumur dan jebakan, itu berarti ada sesuatu yang harus dia temukan di sana. Sesuatu yang bisa memutus siklus tumbal ini. Peringatan Indah. Lari. Jangan percaya, dia, sumur, jebakan, menggema di benak Rina. Dia tahu, entitas yang mencoba menyentuhnya adalah sang penjaga, makhluk yang mengikat perjanjian dengan Bu Ratna dan menuntut tumbal keluarga. Dan Indah, arwah penasaran itu, berusaha melindunginya, mengorbankan energi terakhirnya. Sumur. Itulah kuncinya. Rina tidak bisa lagi menunggu. Dia harus bertindak. Malam itu juga, dia bergegas ke kamar Lia. Li, aku tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ini gila. Kamu mungkin tidak mau ikut, kata Rina, napasnya tersengal-sengal. Lia menatap mata Rina yang penuh tekad, meskipun ketakutan masih terlihat jelas. Apa itu, Rin? Apapun itu, aku akan ikut. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Rina menceritakan tentang bisikan dari sang penjaga dan peringatan Indah. Indah bilang sumur itu jebakan. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa memutus perjanjiannya. Kita harus kembali ke sumur itu. Lia terkesiap. Ke sumur itu? Tapi bagaimana kalau Bu Ratna tahu? Kita harus diam-diam, jawab Rina. Aku punya ide. Kita pura-pura pergi pagi-pagi sekali, saat Bu Ratna sedang tertidur lelap. Mereka menunggu dengan gelisah hingga dini hari, sekitar pukul 3 pagi. Aroma melati dan anyir sudah mulai terasa di dalam kamar mereka, pertanda sang penjaga kembali aktif. Mereka tahu waktu mereka terbatas. Dengan senter ponsel sebagai penerangan, Rina dan Lia menyelinap keluar dari kamar. Setiap langkah kaki mereka di lantai kayu yang berderit terasa sangat keras di keheningan malam. Lorong itu terasa lebih panjang dan lebih gelap dari biasanya, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerakan mereka. Mereka berhasil melewati ruang tamu dan pintu dapur dengan hati-hati. Udara dingin dan aroma busuk dari halaman belakang semakin menusuk begitu mereka membuka pintu belakang. Pohon Kamboja besar tampak seperti siluet raksasa yang menakutkan, dengan cabang-cabang yang menjulur seperti tangan-tangan kurus. Mereka tiba di gundukan tanah tempat sumur tersembunyi. Aura di sekitar sumur itu terasa sangat pekat, hawa dingin menusuk tulang, dan bisikan-bisikan samar kini terdengar lebih jelas, seperti rintihan dan erangan. Cepat, Rin, bisik Lia, giginya bergemeletuk. Rina mulai menyingkirkan batu-batu besar yang menutupi sumur. Di bawahnya, mereka melihat tutup semen yang retak. Aroma anyir yang kuat langsung menyeruak, membuat mereka mual. Tiba-tiba, suara langkah kaki menyeret terdengar dari belakang mereka. Mereka berdua membeku. Aura dingin yang menusuk kembali menyerang,
jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aroma anyir kini bercampur dengan bau tanah basah yang busuk. Rina dan Lia menoleh perlahan. Di bawah sinar rembulan yang samar, sebuah siluet hitam pekat berdiri di dekat pohon Kamboja. Kali ini, sosok itu terlihat lebih jelas. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajah. Tubuhnya sangat kurus, seperti tengkorak yang terbungkus kain. Dan dari balik rambutnya, terlihat dua mata merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Itu adalah sang penjaga. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasi. Namun aura mengancam yang dipancarkannya begitu kuat, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan. Dia tahu kita di sini. Bisik Lia, suaranya nyaris tak terdengar. Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia harus berani. Dia harus menyelesaikan ini demi Indah, demi Arini. Dengan sisa tenaga, Rina mengambil sebuah batu besar dan mengarahkannya ke tutup semen yang retak. Dia tahu ini adalah pertaruhan terakhir. Jangan! Tiba-tiba, suara Bu Ratna terdengar. Dia muncul dari arah pintu belakang, terhuyung-huyung, wajahnya pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Jangan buka sumur itu! Jangan ganggu dia. Bu Ratna berlari ke arah mereka, mencoba menghentikan Rina. Namun, saat Bu Ratna mendekati sumur, sang penjaga tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan kilat, siluet hitam itu melesat ke arah Bu Ratna. Bu Ratna menjerit. Jeritan Bu Ratna melengking, memecah kesunyian dini hari. Sang penjaga, siluet hitam pekat dengan mata merah menyala, melesat dan menerkam Bu Ratna. Rina dan Lia hanya bisa terpaku, menyaksikan kengerian itu di depan mata mereka. Bu Ratna meronta, mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman entitas itu terlalu kuat. Aroma anyir yang busuk dan melati yang mematikan memenuhi udara. "Ibu! Jangan!" teriak Bu Ratna. Suaranya kini dipenuhi ketakutan yang sesungguhnya. Bukan lagi ketenangan palsu yang ia tunjukkan sebelumnya. Namun, teriakan itu sia-sia. Sosok hitam itu mengangkat Bu Ratna dengan mudah, seolah tubuhnya tak berbobot. Kemudian, dengan kecepatan yang tak masuk akal, ia menyeret Bu Ratna menuju bibir sumur yang kini terbuka. "Rin! Cepat! Tutup sumurnya!" teriak Lia, menyadarkan Rina dari keterkejutannya. Rina tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat batu besar yang tadi ia siapkan dan menghantamkannya ke tutup semen yang retak. Brak! Tutup semen itu pecah berkeping-keping, memperlihatkan lubang gelap menganga di bawahnya. Aroma busuk yang luar biasa langsung menyeruak, membuat Rina dan Lia terbatuk-batuk. Di saat yang sama, sang penjaga melemparkan Bu Ratna ke dalam sumur. Sebuah suara ceburan keras diikuti oleh jeritan Bu Ratna yang terputus, menghilang ditelan kegelapan sumur. Hening. Hanya ada suara napas Rina dan Lia yang tersengal-sengal. Aura dingin yang mencekik perlahan mereda. Aroma anyir dan melati mulai menipis, seolah ditarik kembali ke dalam sumur. Sosok sang penjaga yang tadinya berdiri tegak, kini tampak goyah. Tubuhnya bergetar, dan mata merahnya meredup. Ia tidak lagi menatap Rina dan Lia, melainkan menatap kosong ke dalam sumur. Perlahan, siluet hitam itu tampak memudar, menipis, seolah energinya terkuras habis. Semakin lama semakin transparan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, lenyap ditelan kegelapan pagi. Rina dan Lia saling pandang, napas mereka masih memburu. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah sang penjaga itu adalah Arini, atau entitas lain yang terikat pada perjanjian? Dan apakah Bu Ratna adalah tumbal terakhir yang membebaskan mereka semua? Dari dalam sumur, kini terdengar suara tangisan pilu seorang anak kecil. Sangat samar, disusul oleh suara lirih seorang wanita dewasa yang mengucapkan terima kasih. Itu suara Arini dan Indah. Suara itu perlahan mereda, semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Aura dingin di sekitar sumur lenyap. Aroma busuk dan melati pun ikut menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah yang segar.
Rina dan Lia mendekati bibir sumur yang menganga. Mereka melihat ke dalam. Gelap. Tidak ada apa-apa. Hanya pantulan air yang samar di dasar. Mereka sudah pergi. Bisik Lia, air mata mengalir di pipinya. Air mata lega dan kesedihan. Rina mengangguk. Perjanjian itu telah terputus. Tumbal terakhir telah diberikan. Dan arwah Arini serta Indah akhirnya menemukan kedamaian. Kosan angker itu kini terasa berbeda. Tidak lagi mencekam, melainkan hanya sebuah rumah tua yang sepi. Pagi itu, Rina dan Lia duduk di bangku taman kota, jauh dari kosan itu, mencoba mencerna semua yang terjadi. Matahari sudah sepenuhnya terbit, cahayanya terasa hangat memeluk, namun hati mereka masih dipenuhi dinginnya kengerian malam. Bu Ratna telah tiada, ditelan sumur tua yang selama ini menyembunyikan rahasia gelap. Bagaimana ini, Rin? Lia memecah keheningan, suaranya masih serak. Bu Ratna, apa yang akan kita katakan pada polisi? Rina menghela napas panjang. Ia tahu kebenaran mutlak akan sulit dipercaya. Kisah tentang perjanjian gaib, tumbal, dan entitas penjaga akan terdengar seperti delusi. Kita harus katakan sejujurnya, Li, setidaknya sebagian, bahwa Bu Ratna menyerang kita dan jatuh ke sumur saat mencoba menghentikan kita membuka sumur itu. Meskipun terdengar seperti kecelakaan, Rina merasa ini adalah cara terbaik untuk menjelaskan tanpa terdengar gila. Mereka memiliki diari Indah sebagai bukti yang kuat tentang niat jahat Bu Ratna dan kasus hilangnya Indah. Mereka kembali ke kantor polisi. Dengan wajah lelah namun tekad kuat, Rina dan Lia menceritakan kembali peristiwa semalam. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar Bu Ratna berteriak dan melihatnya jatuh ke sumur saat mereka mencoba melarikan diri dari kosan yang mereka rasakan tidak aman. Mereka menyerahkan diari Indah sebagai bukti tambahan yang menunjukkan kondisi mental Bu Ratna yang tidak stabil dan obsesinya terhadap sumur. Polisi, meskipun masih bingung dengan detail kejadian horor yang mereka dengar sebelumnya, kini memiliki bukti fisik dan saksi mata. Sebuah tim investigasi langsung dikirim kembali ke kosan. Kali ini, mereka datang dengan peralatan lengkap untuk menggali sumur. Ketika Rina dan Lia tiba di kosan bersama polisi, suasana di sana terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin menusuk, tidak ada aroma melati atau anyir yang mencekik. Kosan itu kini terasa seperti rumah tua biasa, kosong dan suram, namun tanpa aura jahat yang menempelinya selama ini. Pohon Kamboja tampak biasa saja, tidak lagi menakutkan. Tim forensik mulai bekerja. Mereka menggali sumur yang telah terbuka, perlahan-lahan menyingkirkan puing-puing dan lumpur. Beberapa jam kemudian, sebuah penemuan mengerikan membuat seluruh tim terkesiap. Di dasar sumur, di antara lumpur dan tulang belulang binatang, mereka menemukan dua kerangka manusia. Satu kerangka terlihat lebih kecil, seperti anak-anak, dan yang satu lagi lebih besar, kerangka dewasa. Di samping kerangka yang lebih besar, ditemukan sebuah gelang perak sederhana yang dikenali oleh Lia. Itu gelang Indah. Bisik Lia, air matanya menetes. Dan di dekat kerangka yang lebih kecil, ditemukan sebuah liontin berukir inisial A. Rina langsung tahu itu adalah liontin Arini, putri kandung Bu Ratna. Polisi mengamankan kerangka-kerangka itu untuk diidentifikasi lebih lanjut. Mereka juga menemukan sisa-sisa jasad Bu Ratna di antara reruntuhan. Penemuan ini membuktikan sebagian besar cerita Rina dan Lia. Indah dan Arini memang tidak menghilang, melainkan tewas dan dibuang ke dalam sumur itu. Meskipun motif dan detail, perjanjian, gaib tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Polisi menyimpulkan bahwa Bu Ratna menderita gangguan jiwa parah dan kemungkinan menjadi dalang di balik kematian Arini dan Indah. Kasus ini mengguncang penduduk Majalengka, mengungkap sisi gelap yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan sebuah kosan tua. Bagi Rina dan Lia, ini adalah akhir dari teror yang mereka alami. Kebenaran, meskipun pahit dan mengerikan, akhirnya terungkap. Namun, luka batin dan trauma atas pengalaman ini akan selamanya membekas. Mereka tahu, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata.
Penemuan kerangka Arini dan Indah di dasar sumur menjadi berita besar di kota kecil itu. Kisah hilangnya mereka yang selama ini hanya jadi desas-desus, kini terbukti sebagai kejahatan keji. Bu Ratna, sang pemilik kosan yang dulunya tampak lugu, kini dikenal sebagai pelaku utama, meskipun ia sendiri berakhir tragis di sumur yang sama. Bagi Rina dan Lia, hidup harus terus berjalan, meski dengan beban trauma yang mendalam. Mereka berdua memutuskan untuk pindah dari kosan itu secepat mungkin. Tidak ada lagi ketakutan akan bisikan atau sosok bayangan, tapi kenangan mengerikan tentang tempat itu akan selamanya menghantui. Rina menemukan kosan baru yang jauh lebih modern dan ramai, di dekat kampus. Lia juga pindah ke apartemen kecil bersama beberapa temannya. Mereka masih sering bertemu, saling mendukung untuk melewati masa sulit ini. Setiap kali mereka berbicara, mereka akan mengingat kembali malam-malam mencekam di kosan angker itu. "Aku masih tidak percaya semua itu terjadi, Rin," kata Lia suatu sore, saat mereka duduk di kafe dekat kampus. "Rasanya seperti mimpi buruk." "Aku tahu," jawab Rina. "Tapi setidaknya, Indah dan Arini akhirnya bisa tenang. Kita sudah membantu mereka menemukan keadilan." Meskipun kebenaran tentang perjanjian gaib dan entitas penjaga tidak bisa mereka sampaikan kepada siapapun selain polisi yang sudah skeptis, Rina dan Lia tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia. Diari Indah, yang kini menjadi barang bukti kepolisian, adalah pengingat nyata akan penderitaan dan kebrutalan yang tersembunyi. Kosan angker itu sendiri, setelah polisi selesai melakukan investigasi dan pembersihan, disegel. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Penduduk sekitar, yang dulunya hanya tahu sedikit tentang sejarah kelamnya, kini membicarakannya dengan ngeri. Desas-desus tentang arwah gentayangan memang mereda, namun kini digantikan oleh kisah nyata tentang kejahatan yang terungkap. Beberapa minggu berlalu, Rina mencoba kembali fokus pada kuliahnya. Ia masih sesekali merasa takut di malam hari, terutama jika sendirian. Aroma melati yang tiba-tiba tercium, atau bisikan angin, bisa membuatnya teringat akan pengalaman di kosan itu. Namun, kini bayangan-bayangan itu terasa memudar, tidak lagi menusuk seperti dulu. Suatu malam, Rina terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada hawa dingin, tidak ada bisikan. Ia hanya merasakan kehangatan samar di dadanya. Dan aroma, bukan melati yang mencekik, melainkan wangi bunga melati yang lembut dan menenangkan. Sangat samar, namun jelas. Ia tahu itu bukan halusinasi. Itu adalah rasa terima kasih. Mungkin dari Indah dan Arini, yang kini benar-benar telah menemukan kedamaian. Mereka tidak lagi terperangkap, tidak lagi menuntut. Mereka bebas. Rina memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu menyelimutinya. Perjalanannya di kosan angker itu telah berakhir. Ia selamat, dan berhasil membantu 2 jiwa yang terjebak. Meskipun meninggalkan bekas luka, pengalaman itu juga memberinya pemahaman baru tentang dunia di luar nalar, dan kekuatan untuk menghadapi ketakutan terbesarnya. Rina dan Lia mulai menjalani hidup baru, meskipun trauma masih membayangi. Penemuan kerangka dan pengungkapan kejahatan membawa rasa lega, namun juga kesadaran akan realitas yang lebih luas. Kita akan melanjutkan ke episode berikutnya untuk melihat bagaimana mereka menghadapi normal baru mereka. Meskipun teror fisik telah berakhir, bayangan kosan angker itu masih menempel kuat dalam ingatan Rina dan Lia. Mereka berhasil lolos dari cengkeraman sang penjaga dan mengungkap kebenaran di balik hilangnya Indah dan Arini. Namun trauma emosional yang mereka alami membutuhkan waktu untuk pulih. Rina, yang tadinya seorang mahasiswi periang dan sedikit ceroboh, kini menjadi lebih waspada dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak dalam kegelapan total, selalu membutuhkan setidaknya cahaya redup di kamarnya. Suara-suara aneh di malam hari, bahkan yang paling lumrah sekalipun, seringkali membuatnya terlonjak. Aroma bunga melati, yang dulu ia anggap wangi, kini seringkali memicu rasa mual dan ketakutan. "Aku kadang masih dengar bisikan-bisikan itu, Rin,"
kata Lia suatu malam saat mereka sedang belajar bersama di kosan baru Rina. Bukan suara hantu, tapi suara di kepalaku. Suara indah, suara Bu Ratna. Mereka seperti terekam. Rina mengangguk, memahami sepenuhnya. Ia juga merasakannya. Kilasan bayangan sosok hitam, perasaan dingin yang tiba-tiba merayap, atau bahkan aroma anyir yang tercium sekelebat. Itu semua adalah luka yang tersisa dari pengalaman mengerikan itu. Mereka berdua rutin mengunjungi psikolog kampus, yang meskipun tidak diberi detail lengkap tentang unsur gaibnya, membantu mereka memproses trauma dan ketakutan yang mereka rasakan. Psikolog itu menjelaskan bahwa otak mereka sedang dalam fase pemulihan dari pengalaman yang sangat traumatis, dan wajar jika ada bayangan-bayangan yang masih membayangi. Meskipun demikian, ada perubahan positif yang muncul dari pengalaman mengerikan ini. Rina dan Lia menjadi sangat dekat. Persahabatan mereka diuji dan diperkuat oleh bahaya yang mereka hadapi bersama. Mereka saling menguatkan, menjadi sandaran satu sama lain dalam menghadapi kenangan buruk. Setidaknya, kita tidak sendirian menghadapinya, ujar Rina suatu kali pada Lia, sambil tersenyum tipis. Kasus kosan angker itu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Penemuan kerangka dan motif Bu Ratna yang didasari gangguan jiwa memberikan penjelasan logis bagi publik, meskipun bagi Rina dan Lia, ada lapisan kebenaran yang tak terucapkan dan tak terjelaskan secara rasional. Kosan itu kini berdiri kosong, disegel oleh garis polisi, sebuah monumen bisu bagi kengerian yang pernah terjadi di dalamnya. Tidak ada yang berani membelinya, bahkan meruntuhkannya pun terasa menakutkan bagi penduduk setempat. Rina tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan kosan angker itu. Bagian dari dirinya telah berubah selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak ia sadari sebelumnya. Kekuatan untuk menghadapi ketakutan, untuk mencari kebenaran, dan untuk bertahan hidup. Ini adalah awal dari proses penyembuhan, sebuah fase di mana mereka harus belajar hidup berdampingan dengan bayangan masa lalu, sambil perlahan-lahan membangun kembali kehidupan normal mereka. Waktu terus berjalan. Minggu berganti bulan. Rina dan Lia perlahan-lahan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Kuliah menjadi pengalih perhatian yang baik, meskipun fokus penuh masih sulit mereka capai. Mereka berusaha mencari kegiatan baru, bergabung dengan komunitas di kampus, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman yang tidak tahu menahu tentang kengerian yang mereka alami. Rina, yang dulunya sering menyendiri dengan bukunya, kini lebih aktif bersosialisasi. Ia menyadari pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi trauma. Lia, di sisi lain, mulai menyalurkan energinya ke dalam seni, melukis pemandangan yang menenangkan dan abstrak, seolah mencoba mengeluarkan semua emosi yang terpendam di kanvas. Aku merasa lebih baik sekarang, Rin, kata Lia suatu hari, menunjukkan lukisan terbarunya. Warnanya cerah, jauh dari gelapnya bayangan masa lalu. Aku juga, Li, balas Rina, tersenyum tulus. Senyumnya kini tidak lagi dipaksakan. Mungkin waktu memang obatnya. Kasus kosan angker sendiri perlahan mulai mereda dari pemberitaan. Meskipun masih menjadi legenda urban yang diceritakan turun-temurun di kalangan mahasiswa dan warga sekitar. Rumah tua itu tetap disegel, menjadi saksi bisu atas tragedi dan misteri yang pernah terjadi di dalamnya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba membeli atau merenovasinya. Ia dibiarkan lapuk, dimakan waktu, dan menjadi bagian dari lanskap yang terlupakan. Rina dan Lia sesekali masih berdiskusi tentang detail yang tak bisa mereka pahami. Tentang perjanjian yang dibuat Bu Ratna, tentang siapa sebenarnya entitas penjaga itu, dan bagaimana persisnya kekuatan tak kasat mata itu bekerja. Mereka menyadari bahwa ada dimensi realitas yang tak terjangkau oleh akal sehat manusia, sebuah sisi gelap yang seharusnya tidak pernah diganggu. Mereka juga sepakat untuk tidak lagi mencari tahu lebih dalam tentang hal-hal gaib. Apa yang sudah mereka alami lebih dari cukup. Fokus mereka kini adalah masa depan, pada pendidikan, karir, dan hidup yang normal. Namun, pengalaman itu tidak sepenuhnya hilang. Rina kini memiliki indera keenam yang lebih peka.
Ia bisa merasakan energi yang berbeda di suatu tempat, atau merasakan kehadiran yang samar. Namun, ia belajar untuk tidak lagi takut. Ia belajar mengabaikannya, atau bahkan kadang-kadang, menganggapnya sebagai pengingat bahwa hidup ini memiliki banyak lapisan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kisah kosan angker adalah babak gelap dalam hidup mereka, namun juga babak yang membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap momen kehidupan. Mereka telah melihat sisi tergelap manusia dan entitas, namun juga menemukan keberanian dan persahabatan yang tak tergantikan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Rina dan Lia meninggalkan kosan angker itu. Mereka berdua telah menyelesaikan kuliah, meniti karir di bidang masing-masing, dan kini hidup di kota yang berbeda. Jarak memisahkan mereka, namun ikatan persahabatan yang ditempa di tengah teror itu tak pernah putus. Mereka masih saling menghubungi, sesekali mengenang kembali kisah-kisah di kosan tua itu dengan campuran ngeri dan kelegaan. Rina kini bekerja sebagai arsitek di sebuah firma desain. Ironisnya, pekerjaannya seringkali membawanya ke bangunan-bangunan tua, terkadang bahkan yang terbengkalai. Setiap kali ia melangkah masuk ke dalam struktur lama, ia selalu merasakan gelombang energi yang berbeda. Namun, ia tidak lagi merasakan ketakutan yang mencekik. Ia belajar untuk mengamati, merasakan, dan menghormati apa yang tidak terlihat. Pengalaman di kosan itu telah memberinya perspektif yang unik terhadap dunia arsitektur, di mana setiap bangunan tidak hanya memiliki struktur fisik, tetapi juga cerita dan penghuni tak kasat mata. Suatu hari, dalam perjalanan dinas, mobil Rina melewati sebuah jalan yang sangat familiar. Jantungnya berdesir. Jalan itu mengarah ke gang tempat kosan angker itu berada. Sebuah dorongan tak tertahankan muncul di benaknya. Ia harus melihatnya lagi. Sekali lagi, Rina mengarahkan mobilnya masuk ke gang itu. Gang yang dulu terasa begitu panjang dan menakutkan, kini terasa biasa saja di siang bolong. Aroma Kamboja masih tercium, namun tidak lagi mengandung aura mistis yang dulu. Ia berhenti di depan gerbang besi berkarat. Kosan itu masih berdiri di sana, sama persis seperti yang ia ingat. Lebih lapuk, lebih usang, catnya semakin mengelupas, dan beberapa bagian atapnya mulai runtuh. Jendela-jendela yang dulunya seperti mata kosong, kini tampak pecah di sana-sini. Rumput liar tumbuh semakin tinggi, menelan sebagian besar halaman. Kosan itu terlihat seperti hantu dari masa lalu, sunyi dan ditinggalkan. Rina mematikan mesin mobilnya. Ia menatap bangunan itu dalam diam. Tidak ada lagi hawa dingin. Tidak ada lagi aroma aneh. Tidak ada lagi bisikan. Rumah itu benar-benar kosong, kehilangan semua kekuatan jahatnya. Tumbal terakhir telah memutus ikatan. Arini dan Indah telah bebas. Sang penjaga telah lenyap. Ia bisa merasakan kedamaian yang aneh dari bangunan itu. Sebuah kedamaian yang hanya bisa dicapai setelah semua penderitaan berakhir, dan kebenaran akhirnya terungkap. Rina teringat kembali semua yang ia alami. Bisikan di dinding, bekas cakaran, petunjuk dari Indah, sumur yang terbuka, hingga malam menegangkan saat Bu Ratna diseret ke dalamnya. Semua itu terasa seperti mimpi, namun luka batin dan pelajaran yang ia dapatkan adalah nyata. Ia menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan bertindak meskipun takut. Dan keadilan, kadang-kadang, ditemukan dengan cara yang paling tidak terduga dan di luar nalar manusia. Ia membuka jendela mobilnya, menghirup udara yang terasa segar. Rina tahu, ia tidak akan pernah lagi sewa kosan tua yang terlalu murah. Tetapi ia juga tahu, ia tidak akan pernah menyesali perjalanannya di kosan angker. Itu adalah babak tergelap dalam hidupnya, tetapi juga babak yang paling membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Rina duduk di dalam mobilnya, menatap bangunan kosan yang kini hanya tersisa puing-puing kenangan. Tidak ada lagi ketakutan, hanya sebuah keheningan yang dalam. Ia memejamkan mata, membiarkan setiap detail dari pengalaman mengerikan itu berkelebat dalam benaknya. Ia teringat malam pertama,
saat bisikan misterius itu mulai mengganggunya. Malam-malam tanpa tidur, dihantui suara gesekan dan bayangan di ujung lorong. Ketegangan saat menemukan bekas cakaran di pintunya, sebuah tanda peringatan dari dunia lain. Rasa penasaran yang mendorongnya untuk menyelidiki, untuk bertanya pada Lia, dan untuk mencari tahu tentang Indah. Kemudian, petualangan di balik tabir gelap. Petunjuk dari arwah Indah, angka 1998, dan kata sumur yang menuntunnya pada kebenaran yang terkubur. Konfrontasi dengan Bu Ratna, pemilik kosan yang menyimpan rahasia kelam, yang rela mengorbankan keluarganya demi perjanjian tak kasat mata. Dan klimaks yang mendebarkan, saat sang penjaga menunjukkan wujud aslinya, dan Bu Ratna menjadi tumbal terakhir yang memutus siklus penderitaan. Semua itu telah mengajarkan Rina banyak hal. Ia belajar bahwa kejahatan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Terkadang, ia bersembunyi di balik senyum ramah, di dalam sebuah rumah tua yang tampak biasa. Ia juga belajar bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang kita bayangkan, dengan dimensi-dimensi yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan kekuatan-kekuatan yang melampaui logika. Namun, pelajaran terbesar yang ia dapatkan adalah tentang keberanian. Keberanian untuk menghadapi ketakutan terbesarnya, untuk mencari kebenaran meskipun berbahaya, dan untuk membantu mereka yang tak bisa membantu diri sendiri. Ia telah menjadi suara bagi Indah dan Arini, yang suaranya dibungkam oleh kegelapan. Rina membuka matanya. Pandangannya beralih dari kosan itu ke langit biru yang terbentang luas. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah melalui masa-masa sulit, ia tidak sendiri. Ada Lia, sahabatnya, yang selalu bersamanya. Ada kekuatan dalam diri mereka yang memungkinkan mereka untuk bertahan. Kosan angker itu adalah sebuah pengingat abadi. Pengingat akan kerapuhan hidup, akan kejahatan yang tersembunyi, namun juga akan kekuatan jiwa manusia untuk bangkit dari trauma. Rina tahu, ia tidak akan pernah sewa kosan tua yang terlalu murah lagi. Itu adalah aturan tak tertulis yang akan ia pegang teguh seumur hidupnya. Rina melajukan mobilnya menjauh dari gang itu, meninggalkan kosan angker yang kini hanya menjadi bayangan suram di kaca spionnya. Ia tidak menoleh lagi. Kenangan akan tempat itu akan selalu ada, terukir dalam ingatannya, tetapi kini tanpa beban ketakutan yang mencekik. Ia telah menemukan kedamaian, sama seperti Indah dan Arini. Beberapa tahun kemudian, kisah kosan angker menjadi semacam legenda urban di kalangan mahasiswa dan penduduk lama. Versi cerita itu berkembang, dihiasi bumbu-bumbu horor yang mungkin tidak seutuhnya benar. Namun inti dari misteri dan kengeriannya tetap sama. Para mahasiswa baru sering diperingatkan untuk tidak pernah mendekati rumah tua di ujung gang itu, apalagi mencoba menyewanya jika entah bagaimana rumah itu kembali dibuka. Rina dan Lia, di sisi lain, memilih untuk menyimpan detail paling mengerikan dari kisah itu rapat-rapat. Mereka tahu, tidak semua kebenaran bisa dicerna oleh akal sehat. Cukup bagi mereka bahwa dua jiwa yang terjebak telah menemukan ketenangan, dan kejahatan manusia telah terungkap. Mereka berdua menjalani hidup normal, namun dengan sebuah rahasia yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Suatu kali, saat Rina sedang mengerjakan proyek di sebuah kota lain, ia melihat sebuah plang bertuliskan, kosan disewakan, di sebuah bangunan tua. Jantungnya sempat berdesir. Ia tersenyum tipis. Tidak, ia tidak akan pernah lagi sewa kosan tua yang terlalu murah. Pelajaran itu sudah terpatri kuat dalam dirinya. Setiap kali ia mendengar cerita horor atau melihat bangunan tua yang terbengkalai, ingatan tentang kosan angker pasti muncul. Itu adalah pengingat bahwa di balik fasad yang biasa, bisa jadi tersembunyi sebuah sejarah kelam, sebuah penderitaan yang menunggu untuk diungkap, atau sebuah entitas yang tak terlihat. Namun, Rina tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia hidup dengan pemahaman baru tentang kekuatan roh, tentang betapa tipisnya batas antara dunia ini dan dunia lain, dan tentang pentingnya kepekaan terhadap apa yang tidak terlihat. Kisah kosan angker bukan hanya tentang hantu dan teror, tapi juga tentang pencarian kebenaran, keberanian menghadapi bahaya,
dan penebusan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Dan Rina, sang mahasiswi yang awalnya hanya mencari tempat tinggal murah, kini menjadi saksi hidup dari sebuah kisah yang akan terus diceritakan. Sebuah peringatan abadi tentang bahaya yang tersembunyi di balik kesepian sebuah rumah tua.